Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara, semoga sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi kita mendengar sebuah kabar tentang makam-makam keramat atau makam-makam sejarah yang ada di wilayah kita. Khususnya yang saya bicarakan ini adalah di Pulau Jawa, tepatnya di Komplek Pemakaman Sultan Raden Patah, Demak Bintoro, tepatnya di belakang Masjid Agung Demak. Jadi kalau saudara-saudara, teman-teman pernah berkunjung atau berziarah ke Kadilangu, biasanya kemudian terus berziarah ke makam Raden Patah yang ada di sekitar Komplek Pemakaman Masjid Agung Demak. Kali ini yang membuat kita ini jengkel juga marah. Rupanya mafia-mafia kuburan ini memang sepertinya terstruktur dan sudah lama banget, sehingga sekarang ini baru terkuak satu demi satu. Yang menghebohkan, salah satu nisan makam di belakang komplek Masjid Agung Demak ini, di situ nisan ini kisaran sekitar tahun 1500-an. Tapi anehnya, karena perbuatan vandalisme, saya katakan kurang lebih seperti itu, karena salah satu nisan makam yang ada di situ ditulisi dengan spidol. Ini kan aneh. Dan yang membuat aneh, tulisan itu diberi nama Marga Asgab alias Habib Ba'alawi. Ini mencengangkan. Apakah ini perbuatan iseng ataukah memang ini sudah direncanakan? Pertama ditulis dulu dengan spidol, kalau lama-lama orang tidak memperhatikan, nanti diklaim, lantas kemudian batu nisan diganti dengan yang sesungguhnya, tentu saja dengan nama Habib Marga Asgab. Dan yang membuat kita geleng-geleng kepala, ini penipuan atau vandalisme, boleh saya katakan begitu, karena ini belum jelas si perbuatan siapa, karena itu nisan kan sekitar tahun 1500-an. Sementara Habib Ba'alawi ini sama sekali tahun segitu belum datang ke Nusantara. Ini membagongkan, dan juga sebenarnya kalau orang yang paham, ini membuat kita ketawa. Ataukah memang oknum-oknum vandalisme yang mencoret-coret nisan ini tidak tahu, ataukah memang cuma ingin membuat heboh supaya menjadi berita, kita tidak tahu. Tapi yang jelas fakta ini membuat kita semakin waspada, di mana di lingkungan kita jika ada makam-makam keramat atau makam-makam kuno yang itu ada sejarahnya, perlu diwaspadai. Sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jasuli di channel ini, dimana fenomena yang saya dapati dari video salah satu teman ya, dan itu bisa diakses di TikTok, dimana di kisaran makam yang berada di sekitar Masjid Jami Masjid Agung Demak, nah, dimana kita sudah tahu bahwa di lingkungan Masjid Demak itu terdapat makamnya Raden Patah, Sultan Trenggono, nah, serta ulama-ulama yang lain ya. Dan ternyata ada satu fenomena yang cukup ya apa ya cukup lucu, cukup aneh, bahwa di sana itu terdapat satu makam yang bertipologi nisan Aceh dan terjadi pada era atau pembuatan makam itu pada era 1500-an ya, artinya di masa Sultan Trenggono ataupun di masa Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Demak. Dimana jika melihat kajian-kajian atas nisan-nisan yang tersebar
di Nusantara ini, apalagi bertipologi Aceh. Nah, itu terdapat beberapa sampel-sampel atau contoh-contoh dari nisan-nisan itu. Nah, misalkan nanti akan saya tampilkan ya. Untuk yang A, ya, nisan yang A itu pada era tahun 1400-an Masehi. Nah, kemudian tipe yang B, ya, C, D, D kalau nggak salah yang D itu banyak juga ditemukan di Banten itu ya. E, F, dan tipe yang F ini, tipe yang polosan itu adalah tipe nisan para wali songo secara umum. Ya, misalkan seperti Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Kudus, Sunan Muria, kemudian Sunan mana lagi tuh, Sunan Derajat ya, Sunan Bonang, dan tentu yang seperti ini yang F. Nah, itu adalah tipe-tipe nisan yang ada pada tahun 1500-an Masehi. Ya, di G itu pun juga ada di Banten ya. Yang H, kalau tipe yang H model seperti itu adalah pada era tahun 1600-an Masehi. Nah, kemudian untuk yang berbentuk seperti gada itu ya, tipe I, kemudian J, K, L, M, N. Nah, itu adalah tipologi nisan Aceh yang dibuat pada era 1700-an Masehi sampai 1800-an Masehi. Dan tentu ini merupakan klasifikasi ya yang dibuat oleh Profesor Usman Yatim ya, yang meneliti nisan-nisan Aceh. Dan tentu nisan yang akan saya tampilkan di layar nanti itu, atau nisan yang terdapat di lingkungan Masjid Agung Demak. Nah, itu adalah tipologi nisan F. Artinya pembuatannya itu pada tahun 1500-an Masehi. Dan tentu ketika melihat tahun ini itu nggak mungkin bahwa makam tersebut itu adalah makam Habib. Kenapa? Ya karena belum ada kedatangan dari Habib-Habib ke Nusantara pada tahun 1500-an. Nah, jika pun ada, nah itu hanya klaim saja yang tidak memiliki bukti sejarah. Nah, begitu juga dengan nisan yang B ya. B ini sama bentuknya dengan nisan F. Nah, hanya saja di sini ada pahatannya begitu ya. Ada pahatannya. Oke, mari kita simak langsung bagaimana sebuah video yang diunggah oleh Kang Taufik Adi Susilo. Dan saya perhatikan juga bahwa TikTok ini itu seringkali mengupload tentang makam-makam kuno yang tersebar di beberapa daerah, beberapa tempat, dan khususnya itu di Jawa Tengah ya. Nah, mari kita lihat bahwa judulnya itu adalah Makam Abu Bakar As-Segaf di Komplek Makam Sultan Fatah Demak. Nah, ini mengerikan sebenarnya ini ya. Oke, kita lanjut. Lihat-lihat batu nisan yang ada di sekeliling kompleks makam Sultan Fatah, dan pas di belakang masjid ini ya, di belakang masjid ya lokasinya ya, saya menjumpai nisan kemungkinan dari tahun 1500-an masa kerajaan Demak ya, itu tahun 1500-an yang polos. Ini ada tulisan Abu Bakar As-Segaf. Yang pakai spidol itu tapi entah ini makamnya siapa. Nah, tidak ada namanya di sekitar makam. Namun ada tulisan dari spidol. Kemudian itu tulisannya Abu Bakar As-Segaf. Padahal ini batu nisannya berasal dari masa tahun 1500-an. Nah, itu ya. Nah, coba kita perhatikan bahwasannya tipologi nisannya itu adalah tipologi nisan Aceh. Nah, kalau diperhatikan itu adalah tipe nisan yang berkode F tadi itu ya, yang berkode F, yang pembuatannya itu sekitar tahun 1500-an Masehi, artinya di era Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Demak, dan kemungkinan besar ini merupakan kerabat dari Kesultanan Demak itu. Nah, kemungkinan ini bisa dikaji ulang ini ya. Artinya, nah ini
kalau misalkan nisan-nisan yang seperti ini yang tidak memiliki identitas nama, yang kemudian ditulisi bahwa makam nisan ini adalah makam nisan Habib, nah tentu di kemudian hari 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ketika tidak ada reaksi dari masyarakat, tidak ada komentar dari masyarakat dan juga juru kunci misalkan, dan membiarkan, kalau sekarang misalkan masih bertuliskan menggunakan spidol, nah nanti akan dirubah, akan dituliskan mungkin pahatan atau membuat nama dari keramik bahwa nisan ini adalah nisannya Habib. Dan tentu ini akan merusak sejarah itu sendiri, akan merusak sejarah Nusantara itu sendiri, sejarah Indonesia. Nah, bayangkan bagaimana kemudian ketika nisan yang seperti ini dinamai dengan nisan Habib, Habib Abu Bakar As-Segaf, bertahun 1500-an. Kemudian melewati masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, yang kemudian nanti akan dipercaya masyarakat bahwa nisan ini adalah benar, makam ini adalah benar makamnya Habib. Nah, kemudian tertanam di masyarakat, maka sulit untuk menghilangkan identitas itu, atau status itu, atau anggapan itu, keyakinan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi masyarakat. Inilah betapa pentingnya kita menjaga sejarah bangsa Indonesia ini dari segala macam pemalsuan, dari segala macam pembelokan dan perusakan sejarah. Kemarin, beberapa hari yang lalu itu dari teman-teman itu baru mengangkat mengenai perubahan nisan atau perubahan nisan dari makamnya Sunan Muria. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa negara itu turun tangan untuk mengatasinya karena itu identitas. Ketika nisannya Sunan Muria itu diganti dengan nisan marmer yang seolah-olah itu gagah, keren, hebat, megah. Tapi apalah arti sebuah kemegahan ketika di balik kemegahan itu kita sebagai bangsa Indonesia kehilangan identitas sejarah bangsa kita ini, yaitu makamnya atau nisan asli dari Sunan Muria. Nah, begitu juga, apalagi ketika nisan tersebut ya, nisannya Sunan Muria itu ditaruh ya, ditancapkan, dipasang di makamnya Wali Kucing, kan mengerikan ya, kan mengerikan itu. Bagaimana bisa sebuah Wali Kucing kemudian dia itu bernisankan Sunan Muria? Nggak bahaya tah? Waduh, nah itulah teman-teman ya, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita jaga warisan leluhur bangsa Indonesia, yang diantaranya itu ya nisan-nisan itu yang masih bertebaran di berbagai tempat, nisan-nisan kuno yang bertebaran di berbagai tempat. Jangan sampai nisan-nisan kita ini direbut oleh orang lain yang kemudian dicangkokkan kepada tokoh-tokoh yang mereka akui atau yang mereka klaim. Terlebih lagi mengklaim mereka sebagai pendiri bangsa begitu. Nah, itu sudah luar biasa bahayanya itu untuk sejarah bangsa Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.